Masih barengan sama Denboy di Talking Sport with Score Indonesia hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020. Dan seperti yang tadi gue bilang, di hari Jumat ini gue seneng banget karena untuk pertama kali gue ngobrol sama seorang atlet. Waktu itu ada cewek juga tapi berdua, ada cowoknya. Nah ini cuma sendiri nih. Ini dia adalah seorang atlet bowling. Kemarin juga sempat ada di Asian Games juga ya. Nah sama si Games juga, suaranya belum gue buka tuh. Nah gue bakal ngobrol sama Sharon Liman Santoso. Hai Sharon. Halo. Boleh agak dekat ngomongnya? Oke. Ya mic-nya ditarik aja. Betul. Sharon gimana? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Dari mana sih hari ini? Hari ini belum ada kegiatan apa-apa. Heeh. Jadi dari rumah. Dari rumah aja? Rumah di mana? Rumahku di Puri Kembangan, Jakarta Barat. Betul. Wow, menurut gue tuh Jakarta Barat jauh tau. Iya. Lu juga ngerasa? Iya. Tapi banyak aktivitas lu di selatan, di pusat atau di mana? Kalau latihan itu di utara. Oh malah di utara? Di daerah Ancol situ. Ada tempat bowling ya? Iya betul. Apa namanya? Jaya Ancol Bowling Center. Oh. Tapi kalau latihan fisik di Rawamangun. Rawamangun ya? Tapi kalau barat ke timur sih kayaknya deket lah ya. Dari Puri Kembangan ke Rawamangun. Lumayan jauh. Lumayan. Si Rawamangunnya di mananya tuh latihan fisiknya? Di Universitas Negeri Jakarta. Oh di UNJ. Betul. Selalu di UNJ. Gue pernah cerita juga sama tamu gue waktu itu. Dia kebetulan atlet. Apa waktu itu ya? Hoki ya. Atlet hoki. Dia tuh dari UNJ. Gue hampir masuk UNJ tapi gak jadi. Kenapa tuh? Gara-gara ban gue bocor. Terus tukang tambal ban jauh. Udah gue gak jadi masuk UNJ. Alasannya. Alasannya gak masuk akal. Tapi memang enggak deh gitu. Oke, Sharon nih mungkin gue selalu senang ketika hari Jumat datang. Kenapa? Karena gue ketemu orang-orang baru pertama dan gue bener-bener nihil tentang olahraga selain sepak bola. Oke. Makanya gue selalu senang ketika ada tamu-tamu yang memang dari cabang olahraga yang nggak pernah gue tahu, termasuk bowling. Gue beberapa kali ikutlah temen gue main, tapi gue nggak main karena gue ngerasa ada rasa takut, malu, dan ada nggak ya ukuran sepatu gue. Nah itu. Oke, Sharon, mungkin bisa cerita dulu kali ya, lo kenapa bisa nyemplung ke bowling nih? Oke. Jadi memang benar ya, bowling itu bukan olahraga yang sangat memasyarakat. Ya. Jarang banget kita lihat ada arena atau bowling alley yang di Jakarta, itu jarang banget. Bener. Jadi waktu itu tuh orang tua saya main bowling, tapi just for fun aja. Oh, fun cuma bowler, buat senang-senang ya. aja ya? Terus kan berapa kali ngikut, Heeh. ya sekali-sekali nyoba gitu kan. Oke. Tapi pertamanya menurut gue ini olahraga nggak seru banget ya. Lu juga ngerasa itu? Iya. Kenapa lu ngerasa nggak seru? Karena selalu indoor dan nggak ada lawan dan kayaknya Sendiri mainnya ya? iya, Heeh. nggak asik gitu kan. Iya, terus? Sampai akhirnya ada pertandingan, akhirnya gue ikut. Oke. Terus nggak tahu kenapa pertandingannya malah bagus gitu. Jadi kayak mungkin ada bakat di sini gitu kan. Jadi ya udahlah kita tekunin. Lama-lama nggak nyampe berapa tahun latihan, tiba-tiba udah masuk pelatnas aja. Oh gitu? Gitu. Awal mula kecemplungnya tuh tahun berapa, Share? Gue manggil apa ya, Sharon? Iya boleh Sharon. Sharon aja lah ya, gak usah Mbak kayak aduh, kita seumuran kali. Iya. Gimana, lu pertama kali tahun berapa tuh? Sekitar tahun, aduh udah lupa ya, udah lama banget tahunnya. Tapi kayaknya itu aku SMP. SMP. Tapi kalau misalnya di total dari awal lu, oke gue memutuskan untuk main bowling deh gitu. Itu udah berapa tahun total itu? Kayaknya udah 20 tahun. Wow, 20 tahun. Berarti 2000. Dari tahun 2000. Iya, Gokil, lu 2000 udah main bowling. Gua tahun 2000 nih masih SD. Gua masih main di sawah. Zaman gue main di sawah, gue tuh mandi di sawah, takut gue ketahuan sama orang tua gue buang kos kutang di saluran air. Kreatif ya. Akhirnya numpuk, ketahuan, ditampar. Zaman dulu. Oke, berarti tahun 2000 lu udah mulai main bowling. Mungkin saat itu belum banyak. Iya kan? Belum banyak yang maksud dalam artian gini, kayak oke deh kita ngomongin sepak bola, badminton, itu sih kapanpun orang akan main. Betul. Tahun 2000 pertama kali main di mana? Di Ancol. Udah ada ya? Udah ada. Oh. Dan itu memang bener, yang main itu sedikit sekali. Paling kalau pertandingan itu yang menang 3, yang ikut ada 5 gitu. Oh gitu. Jadi gini sih Sher, maksud gue mungkin gue menganggap
bowling itu adalah olahraga menengah ke atas. Iya kan, sama kayak golf. Betul, Iya kan, betul. mungkin orang-orang awam kayak gue menganggap seperti itu. Setuju nggak? Saya sangat setuju. Karena Iya. memang untuk bermain bowling, apalagi untuk professionally involved itu banyak yang dibutuhkan. Ya sepatu, Oke. ya bola, dan main gamenya sendiri tuh udah mahal gitu kan. Heeh, Terus untuk- banyak perlengkapan-perlengkapan lainnya. Nah itu selain perlengkapan nanti akan gue tanya. Untuk main satu, misalnya gue mau main nih satu game gitu. Untuk nyewa lapangannya, apa sih namanya? Arena. Ya, bowling alley. Bowling alley. Kalau yang kita sewa itu lane-nya. Bowling alley yang disewa itu lane-nya. Oh oke. Itu biasanya per game berapa sih? Sekarang itu sekitar 40 sampai 45 ribu satu game. Satu game. Satu game berapa menit? Mungkin kira-kira bisa 20 kali lempar. Oh lumayan ya. Ya, Ya mungkin kalau untuk sekarang ukurannya murah. Zaman dulu mungkin mahal sekali ya. Lo udah 20 tahun main bowling. betul. Pertama kali lo mengikuti kayak kompetisi kali ya. Kompetisi yang benar-benar ini nih. Akhirnya gue terjun secara apa ya namanya resmi. Itu tahun berapa? Pada saat kapan? Pertandingan resmi yang pertama itu SEA Games 2001 di Malaysia. Gila. Iya. 2001 udah ikut SEA Games. Betul. Jadi ketika aku ikut kejurnas, di kejurnas itu aku menang. Iya. Jadi harusnya kan dikirim ke World Cup di Portugal. Oke. Namun karena beberapa alasan gak jadi aku dapat wild ticket untuk langsung masuk ke national team untuk SEA Games. Oh gitu. Harusnya ke World Cup tapi nggak jadi, akhirnya buat SEA Games. Betul. Kenapa nggak jadi saat itu? Nggak tahu juga alasannya, tapi mungkin juga jauh dan biaya mungkin waktu itu nggak ada dari pemerintah, jadi dibatalkan. Oh, apakah lu satu-satunya atlet cewek bowling yang paling lama 20 tahun? Apakah ada lagi? Kalau sekarang di tim mungkin aku juga salah satu yang senior sekarang. Sekarang ya? Jadi ada beberapa, tapi salah satu yang mungkin terlama ada di tim. Padahal usia lo masih terhitung muda Iya, untuk seorang atlet iya betul. bowling. Tadi lu cerita, kita tadi udah ngobrol sih di on air. Udah. Udah ya? Yang belum, belum ya? off air tadi Belum. off air Ya, kan. betul, Jadi betul. tadi gue nanya di off air. Tadi kan di awal lu bilang karena atlet bowling itu apa ya, olahraga bowling bisa dibilang atletnya tua-tua. Emang paling tua berapa sih? Jadi mungkin kalau golden age-nya di bowling itu bisa lebih daripada olahraga lain ya. Mungkin sampai 40-50 dia masih bisa dijadikan Atlet. atlet bowling. 50? Betul. Oh ya? Betul. 50 tuh cewek cowok? Ya cewek ya cowok, dua-duanya. Ada tapi? Ada. Dari negara mana? Sampai Di belibet gue. Amerika biasanya banyak. Amerika ya? Dan Amerika paling jago? Sementara iya. Jadi Hall Sementara of iya. Fame-nya mereka itu banyak banget yang 40-50 dan masih main sebagai professional bowler. Gila. Masih ada. Nah untuk di Indonesia sendiri paling usianya paling tua berapa? Paling matang lah ya gue bilangnya. Mungkin sekarang yang ada di tim itu paling tua sekitar 42-43 Cowok? cowok. Wah 42, 43 masih main bowling. Karena mungkin kalau ya gue sebagai yang ngelihatnya kayaknya olahraga yang santai aja. Ngerti gak sih? Kayak di dalam ruangan ber-AC, kemudian ya bukan merendahkan tapi kayaknya gampang deh. Ya. Tapi gue gak pernah main nih masalahnya. Betul. Memang stigmanya orang yang kalau ngelihat bowling, enak banget ya, nggak pakai Iya. keringetan, Bener. nggak, waduh AC dingin Iya, banget, iya. lo mau main sambil nyemil-nyemil nggak apa-apa gitu kan? Boleh nyemil? Boleh. Oh kalau iya. lagi ini, kalau Biasanya nyemilnya apa? Ya, Pasti sop konro dong. jangan yang berat-berat juga. kali. Sate Ngantuk kambing. nanti. Kalau sate kambing boleh lah, kan nambah semangat. Emang apa biasanya? Ya kalau kita mungkin kalau lagi pas pertandingan ya yang lapar pisang, coklat itu Oh masih tetap bisa. sehat ya. Gue kira tuh, oke Tapi boleh ya jangan nyemil nasi nih. goreng juga tuh. Enggak, kalau nasi goreng jatuhnya makan malam. Oh gitu, itu enak banget ya. Iya, jadi kan emang orang ngeliatnya begitu, tapi sebenarnya tuh yang orang nggak lihat itu bowling, lo tuh ngebawa beban yang 7 kilo dan lo Iya. jalan itu jauh loh. Bolak-balik dan dilakukan berkali-kali dan Iya. lo membawa beban yang berat. Itu kan harus dibutuhkan stamina yang luar biasa dan Benar. kekuatan yang ekstra. Makanya atlet bowling juga harus olahraga. Oke, Tuh. ini ngomongin bola bowling kan berat banget kan. Tadi Ya, gue lumayan. expect lo bawa si bola itu sih. Tapi lo punya? Ada di rumah. Ada berapa? Banyak. Oh, tapi di rumah lo ada si? Nggak ada. Nggak ada. Sementara ini saya mainnya di rumah pakai kasur gitu. Oh, wis, kasur apa nih? Aduh, gue kalau ngobrol sama cewek suka nggak, ini bercanda ya. Jadi gini, gue penasaran banget. Si bola itu kan ada bolongannya tuh. Betul. Bolongannya tuh ada berapa sih? Ada 3. Ada 3. Nah, tangan yang jari yang megang biasanya yang mana? Jadi jempol,
Jari tengah dan jari manis. Itu yang masuk. Jempol, tengah, dan manis. Oh, jadi yang telunjuk sama kelingking nggak kepake ya? Oh gitu. Bukan nggak kepake, mereka nggak dimasukin, tapi ada gunanya juga. Sebaik untuk mengarahkan segala macam itu kan kita menggunakan ini juga. Oh gitu. Iya. Jadi ada teknik-tekniknya juga. Oke, menarik. Nah ini kan gini, ini Sharon menarik. Tadi lu bilang di luar sebagai atlet lu adalah seorang CPNS karena lu diapresiasi pernah dapat medali. Betul. Membawa nama Indonesia ya di kancah internasional lah ya hitungannya. Waktu itu lu dapat medali apa? Yang waktu itu aku dapetnya 2017 dapat emas di SEA Games ya di Malaysia ya kalau nggak salah. Mantap. Iya. Dapat emas SEA Games Malaysia. Betul. 2017 ya. Asian Games kemarin? Asian Games sayang sekali tim Indonesia nggak dapat Nggak apa-apa. apa-apa. Iya. Kita bangga kok udah ada di karena kita apa ya? Gua ngerasa waktu pembukaan kemarin kita keren banget. Oh iya. Nangis gua. Tapi kita di Palembang jadi kita nggak bisa menyaksikan secara langsung. Kalian di Palembang ya? Iya, Bowling di betul. Palembang ya? Waduh. Itu di Palembang memang bowling di sana saat itu. Iya. Oh. Kita memang intinya di sana. Tapi gini deh. Kalau misalnya atlet bowling itu kan gua sih nggak paham ya. Punya klub juga. Ada jadi biasanya di setiap provinsi tuh mereka ada klub-klub. Nah, kebetulan kalau di Jakarta itu klubnya tuh ada di Jaya Ancol Bowling Center. Nama klubnya? Banyak di situ kalau mau. Oh, jadi tuh Jakarta punya banyak klub. Iya, betul. Jadi di bowling center yang Jaya Ancol Bowling Center itu semua klub ada di situ. Jadi ada yang hari Senin itu liga klub apa, hari Selasa liga klub apa. Jadi hampir setiap hari itu ada. Beda-beda. Oke, kalau lu sendiri? Kalau saya sendiri saya tuh atlet Jawa Timur. Jawa Timur. Betul. Oh, awalnya tapi di Jakarta pasti. Iya. Terus ditransfer ke sana. Saya pindah ke Jawa Timur. Iya, transfer dong berarti, transfer Iya. pemain kan, kayak pemain bola juga. Enggak seperti itu sih. Oh enggak, gue dari tadi bayangannya kayak gitu, share. Ternyata enggak. Gimana? Jadi, Bisa jelasin enggak? Ada kerjaan di sana. Heeh. Jadi saya bekerja di sana. Jadi mau nggak mau harus pindah. Oh, berarti CPN lu sekarang di sana? Enggak, kalau CPNS kan satu pusat. Oh, di pusat. Tapi sekarang tergabungnya dengan klub di sana. Iya. Oh, udah berapa lama main Surabaya? Dari 2018. Mau 2 tahun lah ya. Iya. Wow. Apa rasanya ketika lo tapi asli Jakarta dong? Lahir orang tua ayah saya dari Jawa Timur. Oh, ayah Jawa Timur. Jadi nggak apa-apa lah. Ibu Jakarta. Ibu saya orang Filipin. Oh, berarti nggak ada Jakarta-Jakartanya. Tapi nggak apa-apa. Tapi kalau pertama lo apa? Klub pertama. Saya dari Jaya Ancol Bowling Center. Oh, di Dari situ. Jaya Ancol Bowling Club. Jaya Ancol Bowling Club. Iya. Oke, kalau yang di Kuningan tuh ada nggak sih enggak ya? Ada Jakarta Bowling Club kalau nggak salah ya, JBS. Oh. Namanya apa ya? Aku lupa tapi ada. Oke. Ini ada yang nanya nih. Mau tanya dong untuk Sharon, apa aja yang dikorbankan dalam membela nama harum Indonesia? Keren pertanyaannya. Ntar gue lihat dari siapa nih? Dari Doni Surya. Dari Doni. Halo Om Doni. Oh ini Mas Doni? Iya, jadi Mas Doni sih kenal. Gue taunya Doni ada Jadi band. kita kalau setiap hari Jumat itu kita suka berlatih sama-sama. Oke. Jumat siang. Jadi kan kalau siang-siang kan jarang ada orang ya. Iya. Jadi yang latihan kita aja. Ini kita suka berlatih bersama. Jadi suka ya main bareng lah gitu. Oh, kalau misalnya latihan bowling itu berapa lama sih, Share? Tergantung ya. Kalau misalnya kayak aku ada yang harus aku latih itu benar-benar intensif. Jadi kira-kira 1 jam aja menurut aku udah Cukup lumayan ya? capek. 1 jam udah capek banget ya? Ya karena nggak berhenti gitu ya. Benar-benar terus dan fokus banget gitu. Kalau untuk pemula nih, kayak gue kan pemula hitungannya. Kalau misalnya gue mau main, itu yang mesti disiapin selain mental ya. Itu kan pasti pegel banget ya. Itu gimana sih? Ya namanya mungkin ototnya nggak pernah dipakai ya mau nggak mau pasti kalau misalnya udahannya pasti pegel ya. Iya. Tapi ya dinikmati aja gitu. Kan seru kan kalau misalnya apa rasanya gitu ketika strike gitu kan pasti kan. Pasti ada kepuasan sendiri iya, ya. makanya ya udah gitu. Itu lintasannya emang beneran licin ya? Iya emang licin. Gue kan suka nontonnya di kartun doang kan kayak set nyosor gitu. Tapi juga nggak sampai kayak gitu yang enggak kan? sampai jauh begitu. Enggak pernah nggak sih kayak lagi iseng gitu naik ke situnya? Enggak sih Enggak kayak. ya? Itu cuma buat orang kampung sih. Tapi ya jatuh segala macam sih pernah. Jatuh maksudnya? Itu memang licin karena di lane-nya itu sendiri tuh ada minyaknya. Jadi kalau Oke. misalnya kita nginjek itu kan licin, itu tuh bisa jatuh. Oh, nah sepatunya sendiri nih. Kayak kan gue tadi bilang, ternyata ukuran gue ada 45-46 ya. Dan itu bahannya gimana sih? Jadi normalnya sepatu bowling itu ya memang bisa diganti bawahnya dan itu biasanya yang bagian depannya itu terbuat dari kulit. Sedangkan bagian belakangnya dari karet. Nah, Oke. gunanya itu yang kulit itu untuk kita meluncur.
sedangkan yang karet itu untuk ngerem. Oh. Karena memang dalam bermain bowling itu diperlukan gerakan meluncur itu supaya mendapatkan kekuatan untuk kita ngelempar. Oke, dan kayaknya kalau orang lempar si bola bowling itu kakinya langsung kayak nyilang. Iya betul, tahu Iya kan? banget iya. Bener kan? Iya, karena itu, dan gue sih ngeliatnya orang main bowling ya kalau udah pakai apa namanya kostumnya keren. Oh iya. Iya kan, ganteng loh. Ganteng loh, sumpah. Ganteng dan cantik. Kebetulan gue gak pernah ngeliatin cewek ya. Sekarang baru lu nih yang gue lihat, kayak keren banget nih orang atlet Iya. bowling yang main bowling, kayak maksudnya profesional ya. Pakai topi apa segala macam. Sekarang topik kayaknya nggak boleh deh. Udah gak boleh ya? Oh, kenapa? Ya mungkin bukan kan ada etikanya segala macam, mungkin emang nggak ini aja. Oke. Tapi jumlah si itunya berapa sih? Pin. Pinnya? Ya. Itu jadi yang di kita jatuhkan itu namanya pin ya. Itu jumlahnya 10. 10. Ada kelas-kelasnya gak sih di bawah 10? Gak ada ya? Nggak ada. 10 semua ya? Mau lo baru, mau lo lama, 10 tetap 10. si pinnya. Kalau misalnya ngelempar, set, cuman jatuh beberapa, itu kita ngulang lagi sampai kelar semuanya? Jadi kalau bowling itu ada yang dinamakan satu frame, sedangkan Yeah. satu frame itu biasanya 2 kali melempar. Iya. Kalau di lemparan pertama kamu udah habisin semua, itu namanya strike. Oke. Itu berarti sekali aja. Itu dapat nilainya berapa biasanya? Kalau bowling itu harus ditunggu frame-frame berikutnya. Oh, Ya, oke. jadi emang agak ribet gitu cara ngitungnya ya. Dan kalau misalnya yang lemparan pertama kamu masih sisa, itu kamu harus habisin. Oke. Nah, kalau kamu habisin namanya spare. Oh. Sedangkan kalau yang lemparan udah dikasih 2 kali lemparan kamu masih gak kena juga, itu namanya miss. Oh. Yang ketiga gak kena juga. Gak ada Lu duanya. Lu pemula berarti. Itu gua. Mau dikasih kesempatan terus ya, Iya, gimana sih? Iya, tolonglah kasih gua kesempatan sekali dong, share. Nyambung langsung. Iya. Ya oke. Ngaco deh. Berarti semenyenangkan itu sebenarnya ya? Oh iya. Apa yang lo Kalau rasakan ketika menyenangkan lagi menyenangkan. Gua kalau nanya orang yang ngeband ya, apa sih yang lo rasain kalau ketika ngeband? Wah, nggak bisa diungkapin kata-kata, boy. Lo kayak hormon-hormon lo tuh yang keluar semua gitu. Apa yang lo rasain ketika lagi main bowling? Sama. Jadi mungkin yang banyak orang nggak tahu, bowling itu adalah apa ya? Ada penggabungan antara olahraga, Iya. di mana kita menggunakan otot-otot kita dan fisikal kita, Heeh. sama ilmu fisika. Hah? Karena itu kita harus, bola itu kan tidak ada dalamnya ya. Makanya bisa Iya. dilihat bola kadang-kadang ada yang belok, ada yang Iya, lurus, itu iya, kan iya. ini. Ada puterannya segala macam. Itu kita harus memprediksikan di mana kita lemparnya, kecepatan kita berapa, sehingga kita bisa mendapatkan angle yang pas untuk bola itu masuk dan strike. Oh. Seribet itu. Dan setiap lane itu kan ada oilingnya ya, dan itu ada bentuknya. Dan itu yang harus kita tahu. Jadi kita harus lemparnya di mana, berdirinya di mana, segala macam. Kita harus sekencang apa bolanya, putarannya seberapa banyak, pakai bola apa. Itu Iya, iya. semua harus diperhitungkan. Emang nggak boleh ngasal ya kan? Yoi. Temen gue so jago. Kayak waktu itu main di Kuningan. Dia strike gitu, langsung gue gitu. Apa sih lu? Dia, gue tahu dia ngasal tapi emang kebetulan aja gitu. Nah, nih buat yang pemula-pemula nih, share kalau misalnya mau main nih, langkah awalnya harus ngapain dulu nih? Yang benar-benar baru mau kayak gue deh gitu, nggak usah jauh-jauh. Ya mau pasti langsung datang dong ke bowling centernya. Benar, iya. Kita begitu datang kan pasti ada counternya, mau sewa lapangan. Oke, nanti dia akan ini sepatunya nomor berapa? Oh, Nanti akan ada itu yang gue booth-nya. takutin. Oke. Itu biasanya ada sih, semua ukuran ada. Ya udah, terus nanti sewa sepatu dan harus pakai kaos kaki. Oh, nggak boleh pakai Nggak boleh. kaos kaki Uniqlo yang setengah doang, boleh gak? Kan ada tuh. Kayak boleh kali ya. Boleh ya harusnya, kan tetap gaya. Kaos kakinya emang harus ya? Iya. Ada yang khusus gak sih? Enggak kan? Nggak ada kalau kaos Oke, kaki nggak terus, ada. terus? Dan cuma sepatu itu kalau bisa nggak bisa. Harus nggak boleh basah dan nggak boleh kotor. Wah, Karena itu kan kita gunakan untuk meluncur. Kalau misalnya itu basah, itu kan kayak ngerem kan? iya. Nah itu kalau jomplang nggak ada yang tanggung. Ya, jadi memang nggak boleh kotor dan nggak boleh basah. Makanya nggak boleh dibawa ke WC kalau bisa. Oh, berarti kalau kita mau ke toilet, buka Iya, sepatu. harus diganti. Iya, Oke, betul. pakai sendal lah ya. Ya boleh. Nah, Terus habis gitu harus cari bolanya. Biasanya tuh kalau di bowling center tuh ada semua bola, dari beratnya dan ukurannya itu kita cari yang paling pas untuk badan kita. paling dari beratnya, tadi lu bilang 7 kilo. Itu biasa yang dipakai untuk kita. Oke, berarti kalau yang kita pemula beda lagi bolanya. Dan lu bilang sama ukuran tubuh, berat badan gitu, ngaruh? Kadang-kadang ada orang yang kecil tapi kekuatannya besar kan. Oke. Nah itu makanya harus dicoba. Oh. Kalau menurut kamu misalnya yang kecil-kecil itu bisa bawa yang berat, ya why not? Oh gitu, aku baru tahu nih. Ih, kok jadi aku? Maaf, karena lu ngomong aku tadi, gue suka ke bawah anaknya. Baper banget ya. Enggak, bukannya baper.
Kenapa jadi aku? Oh jadi gitu. Oke, sekarang udah mulai paham. Gue berarti kalau misalnya nanti ketika pandemi udah kelar, gue sih akan nyoba nih. Kayaknya menarik. Seru. Iya. Mungkin lo bisa ngajarin gue. Boleh. Yes. Kan kalau udah berkeluarga harusnya, maksudnya kalau udah mau menikah kan harusnya sudah siap untuk punya anak segala Iya, macam kan. iya, Nah iya. itu niat itu saya urungkan dan saya lebih memilih Menjadi karir seorang- saya. Keren. 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 Gue sih respect ya. Maksud gue gini. Iya. Itu pilihan lo gitu. Betul. Dan lo tahu konsekuensinya apa. Dan lo terbukti kan. Lo berprestasi di sini. Lo dapat Betul. medali emas. Kemudian lo dikirim kemana. Ya balik lagi. Lo mengharumkan nama Indonesia. Betul. Yang bangga siapa? Gua. Dan semua rakyat Indonesia. Demen nih gue di sini. Tenang aja. Karena gini, maksud gue gini, nggak semua orang bisa menjadi atlet. Betul. Nggak semua orang dapat kesempatan itu. Ketika ada yang dapat kesempatan, ya kenapa nggak lo manfaatkan dengan baik gitu kan? Setuju sekali. Gue juga pengen jadi atlet, tapi kan nggak bisa. Iya. Ya udahlah, gue di radio aja lah. Gitu. apa-apa. Iya kan, kalau gue nggak di radio, gue nggak ketemu lu. Atlet berbicara ada juga itu. Lebih ke julid sih. Tapi gue nggak julid, gue tenang aja. Oke, ini Sir, kalau misalnya lo kan bisa dibilang udah sebagai senior lah ya. Iya. Ini kalau misalnya teman-teman pemula, lo nyari itu nggak sih kayak bibit baru nih? Ada sekolahnya gitu nggak sih? Untuk sementara di Indonesia ini belum ada akademi. Oh, belum ada mungkin ya? ada yang mandiri ya, independen itu ada ya baru mulai juga. Oke. Cuma secara ininya sih resminya tuh belum ada. Padahal ya menurut saya olahraga bowling di Indonesia itu membutuhkan bibit-bibit baru. Ini akibat udah mau marah-marah aja gue. Karena saya sendiri sudah Iya, iya. 19 tahun menjadi nasional tim. Dan Iya, makanya maksud gue kan lu juga pasti, gue yakin banget nih Sir, di Dulbuk Hatu paling dalam lu pasti pengen punya penerus juga. Betul. Iya kan? Siapa nih yang bisa gantiin gue sekarang gitu, atlet-atlet baru. Tapi lu ngelatih juga kan? sempat melatih beberapa orang tapi bukan sebagai karir untuk melatih ya. Private aja ya? Membantu aja. Membantu aja. Oke, berarti kalau misalnya ada yang gue pengen banget sih jadi atlet volley lagi, apa namanya, bowling, kenapa jadi volley kok jauh? Itu gimana tuh step awalnya? Gue mau, apakah harus daftar dulu apa segala macam? Ya sebenarnya pertama tuh tentuin dulu ya. Gue mau jadi atlet nih. Ya, Karena memang ya gue bilang menjadi atlet tuh nggak gampang. oke. Perlu dedikasi yang luar biasa. Lu harus tahan apapun itu cobaan di depan, mau ntar nangis apa segala macam, lu harus hadepin itu. Ada Karena nggak nangis-nangisnya gampang. ya? Oh iya, Oh, iyalah. bukan cuma air mata, kadang-kadang darah beneran, tangannya tuh lecet-lecet sana sini tuh pasti. Oh, kamu lecet? Ya sekarang udah lama Oh, main. sekarang udah enggak ya? Akhirnya aku kamu lecet. Aduh. Ya maaf. Terus. Aku suka nggak fokus deh abis ini. Iya. Terus Santai lah. Santai aja. Terus. jadi ya kalau misalnya udah oke, gue mau jadi atlet nih. Daftar klub, karena di klub itu pertama kali kita exposure ke pertandingan-pertandingan, Oke. maksudnya kayak melawan orang-orang ya. Dari situ pasti kita berkembang. Nanti pasti akan ada yang membantu dari orang klubnya. Kamu membutuhkan ini, bola kah atau apakah itu kamu. Nah nanti kan diajarin. Dari sana Dari diajarin ya, situ nanti diarahin juga pasti ya. udah ada jalannya. Dan kalau misalnya, kalau kita ngomongin menjadi seorang atlet bowling, ada patokan usia nggak sih kalau mau mulai? Enggak sih, Berapapun boleh. berapapun boleh. Gua kan sekarang masih 18 nih, boleh dong berarti? Boleh. Iya kan? Apa 18? Nunggu 10 tahun lagi juga nggak apa-apa. Maksud gue umur gue segitu sebenarnya. Tahun ini 30 sih sebenarnya. Tapi lo ngeliat gue umur gue berapa? Iya masih gitu. Karena Pertanyaan yang klise ya itu ya. iya. Karena kan kemarin gue punya tamu, dia bilang gini, umur lo berapa kak? Coba tebak. 25 ya? Iya dong. Ya gue seneng dia bilang lebih muda. Emang berapa kak? Mau 30. Langsung diem. Oh harusnya aku manggilnya om ya. Om. Kok gue tua banget gitu. Oke, berarti umurnya berapapun boleh. Iya. Yang 30 kayak yang 25 itu masih bisa ya. Betul, karena menurut saya juga memang nggak ada kata terlambat untuk memulai suatu apapun. Cuman kuat-kuatan mental aja. Iya, betul. Kan? Lo udah nyemplung ke situ ya lo harus kuat mental. Apalagi seorang atlet kita tahu nih. Digemblengnya kayak gimana. Benar. Lo latihan fisik berapa kali seminggu gitu kalau waktu normal kemarin? Yang resminya 3 kali ya, yang sama-sama semuanya. Tapi nanti di rumah kalau memang ada yang mau mungkin kita pikir kita kurang, bisa dia sendiri. Lo lagi main bowling nih. Lo mikirin orang yang lo sebelah aja jadi kan. Gitu. Ada enggak? Lo pernah mikir gitu gak sih? Main bowling, lo lagi emosi segala macam jadi berakibat yang itu. Pernah nggak? Pernah lah pasti. Pernah ya? Pernah.
emosi juga perlu dikontrol ya. Iya, dan itu sangat penting. Mental itu mungkin ketika kita main pertandingan itu 80% dari faktor 80% dari semuanya itu. Jadi kita harus benar-benar kuat. Ketika kita emosi ya itu harus kita redam supaya normal lagi. Pertandingan yang paling gak lu lupain selama lu menjadi seorang atlet? Pertandingan yang Lawan hampir semua pertandingan tuh aku nggak pernah lupa karena dari setiap pertandingan itu ketika aku kalah aku akan belajar, ketika aku menang juga aku belajar dari situ. Keren. Iya. Tapi mungkin pencapaian tertinggi menurut aku di World Championship ya itu pasti kejuaraan dunia itu yang paling atas. Pasti. Aku dapat 2 medali, 1 perunggu bersama-sama dengan tim Tanya dan Putih, 1 lagi dapat individual. Wah, gila. Sharon, terima kasih banyak Sama-sama. atas obrolan yang sangat menyenangkan malam hari ini. Akhirnya gue kebuka tentang bowling. Yang paling penting ada ukuran sepatu gue. Oh iya, 45-46. Betul. Berarti nanti kalau misalnya ada yang mau main bisa di Kuningan ada tuh di Brojonegoro, ya kan? Betul. Terus di Ancol ya? Di Ancol juga ada. Apa namanya tadi? Ancol. Jaya Ancol Bowling Center. Kalau lu bisa main di mana? Di Ancol. Ya gue di Ancol aja deh. Oke. Boleh kan? Boleh. Yes. Lo ngajarin langsung dong. Boleh. Yes, gitu dong. Nanti aku ajarin. Asik, aku mau kok. Oke, Sharon, sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Sehat-sehat. Iya, sama-sama. Salam buat teman-teman atlet bowling yang ada di grup WhatsApp kamu. Pasti ada grup WhatsAppnya kan? Iya kan? Tetap salam nih dari Denboy. HP. Semoga pandemi segera berakhir biar bisa ada pertandingan lagi, bisa menghibur kita semua lagi. Betul. Karena gue beneran pengen nyoba sih. Harus dicoba. Harus ya. Oke teman Indika, sekali lagi kita masih akan lanjut sampai nanti malam jam 10. Untuk sesi Sharon udah dulu nih. Mungkin nanti di nextnya Sharon bisa main lagi. Boleh gak? Boleh. Interview, maksud itu ngobrol lagi bukan main santai aja. Tapi kalau main juga boleh, ada lapangan basket, ada kolam berenang, jadi bisa Berenang di bawah ya. Iya dong, bisa dong.